Bidadari, chapter 161, Putriku. Raditya sampai kaget nada ketika mendengar suaminya membekik begitu, dan sudah mengepaskan tangannya dengan kasar, mendekat pada Reiko. Padahal Radit tidak pernah sebegitunya biasanya pada nada. Ini pengecualian. Berikan anakku kepadaku. Dan sambil Radit bicara begini, tadilah nada menyeletuk, membuat Reiko juga tak enak hati. Kamu kok gak sopan banget sama orang, Raditya? Ibu, ini urusannya beda. Maafkan aku, soalnya aku... Nah, begini nih, kalau otak gak dipakai, cuman emosi aja yang diduluin. Perlakukan anakmu ini loh, Bambang Prayoga. Jadi saja Rianti juga ikut mengomel pada Bambang yang tak tahu apa-apa. Maaf ya Pak Reiko. Dan nada, untuk apa minta maaf? Ya untuk perbuatanmu lah Raditya. Kamu ini gak sopan banget kok. Celetuk nada. Tapi dia yang lebih tidak sopan. Hanya saja untuk kali ini Radit tidak mau memberikan toleransi. Kenapa dia mengecup putriku? Bukan dia yang mengecup putrimu, tapi putrimu sendiri kok tadi yang memeluknya. Dan dia senang karena digendong terus. Reiko ini sangat baik padanya. Bukankah merupakan suatu hal yang wajar jika seorang anak kecil mengecup seseorang? Tapi gak bisa. Tetap Radit bersikeras. Halah, kok ini Raditya? Tapi Rianti tak peduli. Dia masih mau mengomel. Anakmu masih kecil. Lagian dia kan memang biasa seperti itu. Pada temanmu Dimas, terus juga pada Ando. Dia juga sering begitu kan? Lagian cemburumu ini terlalu besar. Orang Reiko juga tidak melakukan apapun. Kini Rianti mengalihkan pandangan matanya pada Reiko. Maafkan anakku ya. Dia ini memang overprotecting yang lain semua orang di dunia ini. Gak apa-apa, karena saya juga akan melakukan yang sama untuk putri saya. Seluruh Reiko yang tak mau membuat masalah baru. Maafkan saya Tuan Raditya. Makanya paling aman dia minta maaf sajalah, supaya masalahnya cepat selesai. Sudah, tidak perlu dipikirkan. Anakku ini memang begini, karena terlalu dimanjakan dulu sama eyangnya, Prawiryo dan ayahnya. Jadinya sekarang seperti ini. Ibu, apa sih? Makin tak ada muka lah Radit. Tapi memang Radit itu susah kalau sudah ada Rianti seperti ini. Dia sulit untuk membela diri. Apalagi, dia nada, bawa suamimu ini, jangan merusuh saja. Ais, mau bawa kemana? Orang ini rumahku, ini anakku. Ya aku gak salah dong bu. Protes Radit yang memang kalau di rumah begini, Reiko bisa melihat jelas perbedaan Radit di kantor dengan bersama keluarganya. Ternyata dua wanita ini yang ditakuti oleh Tuan Raditya. Habislah aku kalau bertemu nanti dengannya cuma berdua. Bisa mengomel dia padaku. Tapi tetap saja temperamen Radit membuat Reiko tak nyaman. Bagaimanapun dia adalah orang yang kini levelnya di bawah Radit. Bulian seperti apa nanti dia juga tak bisa pikirkan. Sudah Radit, sudah. Kamu ini jangan bikin Reiko jadi tidak enak. Dia ini adalah anak sahabat lama kakekmu. Lagi pula dia sudah seperti saudara juga. Dulu waktu dia kecil, juga dia sempat bermain denganmu. Mereka tidak membenci kakek dan keluargaku. Mereka bersikap masih sangat baik seperti dulu. Dan aku tidak melihat kalau mereka berpura-pura bersikap baik padaku. Reiko yang mendengar ucapan Rianti memang merasa sedikit bersalah dengan anggapan keluarganya pada keluarga Radit. Ya, itu gak perlu dibahas ibu. Ini juga sesuatu yang tidak mau diingat-ingat oleh Radit. Kalau gak mau dibahas, ya udah kamu jangan buat ribut aja Raditya. Lagian anakmu juga gak diapa-apain kok. Ya, aku ini bapaknya. Dan aku gak suka kalau anakku mencium pria sembarangan. Nada hanya terkekeh saja, sehingga membuat Rianti menengok pada Nada sambil mencebik. Nah, Denada, kamu dengar gak kata suamimu tadi? Dia ini sudah absurd. Kebayang nanti kalau anaknya menikah. Ibu, kalau anakku Rere nikah, dia akan nikah dengan laki-laki sepantaran dengannya. Dan umurnya tidak akan jauh. Ini anakku masih bayi loh bu. Masa diberikan kecupan sama pria dewasa?
Dan aku juga nggak tahu dia sudah memberikan itu ke siapa aja. Dan penyakit apa yang bisa tertular. Sindiran Radit halus. Tapi Reiko paham kemana arah pembicaraan ini. Dia pasti berpikir kalau aku menggunakan bibirku untuk melakukan banyak hal. Termasuk mengecup bagian paling intim dari wanita. Tapi kan aku cuci tangan, cuci muka, dan membersihkan wajahku sih. Orang ini membuatku tak enak saja. Protes hati Reiko yang memang berpura-pura tak menanggapinya. Tapi ini juga yang membuat Reiko menyadari sesuatu. Apa dia curiga kepadaku ya? Atau mungkin saja dia tidak percaya tentang sepupu. Lah, jodoh siapa yang tahu Raditya? Umurnya dekat atau jauh juga kita tidak bisa pastikan. Yang pasti berdoa saja. Putri-putrimu mendapatkan jodoh terbaik mereka. Meskipun umur mereka nanti terpaut jauh. Rianti bicara lagi. Dan ini membuat Reiko tidak lagi fokus pada pikirannya juga. Tapi tetap canggung dengan obrolan keluarga yang membuat dirinya jadi seperti salah tempat. Tapi jodoh putriku umurnya tidak akan jauh dari 5 tahun. Jadi dia tidak mungkin sama kakek-kakek. Di sini nada terkekeh membuat Radit meliriknya. Apa yang lucu? Tidak, aku tidak menikah dengan kakek-kakek. Hanya dengan sugar daddy. Hei, apa yang kau bilang? Tak salah kan Raditya? Usiamu denganku tuh beda 14 tahun. Jelas saja kau ini om-om. Jadi aku menikah dengan om-om. Dan jujur saja Aida mendengar ini pun juga tak tahan untuk tidak tersenyum. Om, benar yang dia bilang itu. Aku pun juga menikah dengan om-om. Obrolan ini sensitif sekali. Aku yakin yang ada di dalam benaknya itu aku bukan. Makanya dia senyum-senyum begitu. Jelas aku lebih muda dari Raditya Prayoga. Jadi aku bukan om-om. Tapi ucapan nada itu memang membuat seorang pria di ruangan itu tak sengaja melirik pada Aida. Walaupun hanya sepersekian detik. Namun membuat dirinya merasa tersudut juga dengan pernyataan itu. Itu hanya hitungan umur. Tapi lihat wajahku dengan wajahmu. Ini hampir sepantaran deh nada. Aku ini sudah lebih muda 10 tahun dari yang kau bayangkan. Kalian berdua ini, ada tamu di sini malah kalian ribut saja. Protes Rianti pada putranya yang tak berhenti ngomel. Duduk dulu Reiko, biar ibu minta pelayan untuk siapkan minum. Tidak perlu diberikan minum. Radit yang sudah kembali bicara melarang. Tentu saja Radit tahu permintaannya ini tidak sopan. Tapi sebelum dia kena omel lagi oleh ibunya, dia kesini ingin lihat taman belakang aja kok Bu. Sandi akan menemaninya. Oh kalau begitu bisa saya lihat sekarang Tuan Raditya. Tak mau mencari masalah apapun lagi. Akhirnya itulah yang diucapkan oleh Reiko secepat mungkin. Dia memang ingin cepat-cepat menyelesaikan semua urusannya itu. Dan pergi dari keluarga Radit untuk menghindari tatapan Radit yang mencekam. Sandi, antarkan dia. Dan Radit juga sudah tidak mau berlama-lama lagi melihat Reiko di dalam ruangan itu. Baiklah, ayo Pak Reiko. Namun, sebelum Sandi mendapat jawaban dari Reiko, apa itu suara alarmmu? Radit yang mendengar suara tentu saja langsung menengok ke arah Reiko. Karena sumbernya itu berasal dari saku celananya. Untuk apa kau buat alarm jam segini? Radit menyelidik lagi ketika melihat wajah Reiko panik dan segera mungkin mengambil handphone di sakunya. Sudah ada janji?